yang awalnya 1,79 dolar ya dikurangi 0,01 dolar. Nah, jadi profit kita utuhnya ataupun bersihnya itu adalah 1,78 dolar. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara mulai trading emas di broker Finex dari nol ya guys ya. Jadi step by stepnya itu seperti apa, kita akan jelaskan dalam video kali ini ya. So pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, jadi untuk step pertama ya, silakan teman-teman buka akun Finex kalian ya. Silakan kalian login dulu ke akun Finex kalian ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di Finex ini ya, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Untuk link daftar dan juga video cara daftar itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi setelah teman-teman udah daftar ya, kalian bisa login ke akun Finex kalian. Oke, di sini saya akan login dulu ke akun Finex saya pribadi. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di akun Finex saya pribadi ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya ya, setelah teman-teman udah login ya, dan pastikan ketika kalian daftar akun itu akun kalian udah terverifikasi full ya, sesuai dengan video cara daftar di Finex yang saya jelaskan di deskripsi. Oke, jadi pastikan akun kalian itu udah benar-benar terverifikasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus deposit di akun Finex kalian terlebih dahulu. Nah, cara depositnya gimana bang? Nah, cara depositnya teman-teman tinggal klik nih ya, ada tulisan deposit di sini ya. Kalian tinggal klik aja menu depositnya. Nah, kemudian kalian tinggal pilih kalian itu pengen deposit lewat bank apa ya. Di sini itu kalian klik aja banknya. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan, ada Mandiri ya, CIMB Niaga, BRI, BCA dan BNI ya. Jadi kalian bisa deposit dari bank-bank ini kalau kalian punya banknya, tapi kalau kalian nggak punya banknya ya kalian bisa transfer antar bank aja ya dari bank yang kalian punya. Oke. Dan untuk cara depositnya ini cukup gampang ya. Kalian tinggal masukin aja nominalnya berapapun ya. Nanti akan langsung muncul nomor rekeningnya. Kalian tinggal transfer aja ke rekening tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak paham juga cara depositnya, ya kalian bisa tonton aja video cara deposit yang udah pernah kita bahas ya. Untuk videonya itu udah saya taruh di video playlist seputar Finex yang ada di deskripsi video di bawah ini. Oke, nah nantinya saldonya itu bakal langsung masuk di akun trading kalian seperti ini ya. Dimana di sini saya sudah melakukan deposit ya sebesar 51 dolar. Nah, kalau kita udah ada saldo seperti ini, langkah ketiga ya adalah kita harus menghubungkan akun Finex ini ke platform MetaTrader ya. Dan di sini Finex itu hanya bekerja sama dengan MetaTrader 5 ya. Jadi kita hanya bisa menghubungkan akun trading ini itu dengan platform MetaTrader 5. Nah, cara menghubungkannya gimana bang? Nah, cara menghubungkannya kalian bisa lihat di bagian bawah sini ya. Ini itu kan ada detail MT5 kita ya, dimana untuk servernya itu ada ya, nomor loginnya juga ada. Nah, kemudian kata sandinya nih ya yang nggak ada ya. Nah, kata sandinya ini ya itu waktu kita daftar di Finex pertama kali. Nah, kata sandi ini itu kita sendiri yang membuatnya guys ya. Jadi otomatis kata sandi ini itu hanya kita sendirilah yang tahu apa kata sandinya. Nah, jadi kalau udah jelas seperti ini ya, kita tinggal download aja dulu aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, oke, bentuk aplikasinya itu seperti ini ya. Kita tinggal download aja lalu kita buka aplikasi MetaTrader 5-nya ini. Nah, setelah kita udah buka aplikasi MetaTrader 5-nya ini, maka nanti tampilannya itu seperti ini guys ya. Nah, jadi ini sedikit informasi tambahan. Ini merupakan tampilan MetaTrader 5 yang versi iPhone ya. Jadi untuk yang versi Android kita juga bakal bahas ya sebentar lagi. Jadi ini kita bahas dulu yang versi iPhone-nya. Nah, kalau teman-teman udah diarahkan ke halaman ini ya, kalian bisa klik di bagian menu pengaturan ya. Ini yang iPhone dulu kita bahas ya guys ya. Nah, kemudian kita klik menu akun baru ya. Kemudian kita tinggal masukkan server yang ada di Finex tadi ya. Nah, jadi kita kembali dulu ke website Finex tadi, lalu kita masukkan servernya nih ya. Kita salin yang bagian server ini ya. Lalu kita paste di bagian masukkan perusahaan atau nama server ya. Kita paste aja seperti ini. Nah, kemudian nanti akan muncul servernya. Kita klik aja servernya ya. Nah, lalu ya di bagian nomor login ya kita kembali ke website Finex tadi ya. Nah, kemudian untuk nomor loginnya kita tinggal salin aja ya nomor login yang ini.
Kemudian kita tinggal paste nomor loginnya. Lalu untuk kata kunci seperti yang saya bilang tadi, karena kita sendiri yang buat ya, maka kita sendiri yang tahu. Nah, silakan teman-teman masukkan kata kuncinya. Nah, kalau udah kita tinggal klik masuk. Nah, setelah kita udah klik masuk ya, maka teman-teman bisa lihat di sini ya. Udah ada nama saya, udah ada nama servernya ya, udah ada nama akun Finex-nya. Dan kalau kita klik menu trade ya, di sini juga udah ada langsung saldo yang udah kita depositkan barusan ya. Jadi saldonya ini itu akan langsung terkonfigurasi sesuai dengan saldo yang ada di website kita ya. Jadi kalau kita depositnya itu $1000 ya, maka nanti di sini akan munculnya itu $1000. Kalau kita depositnya itu $2000, maka di sini akan muncul $2000. Oke. Nah, itu adalah yang versi iPhone ya. Nah, kalau yang versi Android ya, nanti tampilannya itu seperti ini setelah kalian udah download MetaTrader 5-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian klik yang di bagian garis 3 yang ada di atas ini nih ya, yang ada tulisan quote-nya, kalian klik aja. Kemudian nanti akan terbuka menu seperti ini, kalian klik yang mengelola akun. Ya, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini, kalian tinggal klik menu simbol plus ini ya. Lalu kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian di bagian cari broker ini kalian isi yang server tadi ya, yang ada di website Finex tadi, yang bagian servernya itu. Nah, kalian masukin sini, nanti akan muncul servernya, kalian klik aja. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di bagian login, kalian masukin nomor loginnya. Di bagian kata kunci, kalian masukin passwordnya. Ya, jadi nanti kalau udah kalian masukin keduanya, maka kalian akan langsung terhubung dengan platform MetaTrader 5-nya. Oke? Jadi kita kembali lagi ya ke MetaTrader 5-nya ini yang versi iPhone-nya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita udah terhubung seperti ini, kita udah bisa langsung trading emas ya di broker Finex ini menggunakan MetaTrader 5. Nah, caranya gimana Bang? Nah, caranya kita bisa klik menu quotes ya. Nah, di menu quotes ini ya, itu akan ditampilkan pair trading ya, termasuk di sini itu teman-teman bisa lihat udah ada Mayor Pair Forex ya yang tersedia di sini. Ini saya lupa ya, apakah defaultnya seperti ini atau saya yang buat sendiri ya. Kemungkinan besar sih saya yang buat sendiri ya. Makanya di sini itu ditampilkan pair Mayor Forex semua. Nah, untuk trading emasnya kita harus masukkan terlebih dahulu pairnya ya. Pair emas itu di Finex itu namanya adalah XAUUSD ya. Jadi kita klik aja di bagian masukkan simbol untuk pencarian ini ya. Kita ketikkan aja XAUUSD seperti ini. Kalau udah kita klik pairnya ya, sampai udah tanda biru seperti ini, lalu kita kembali. Nah, setelah kita udah kembali, maka teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah sini itu udah ada pair XAUUSD yang baru aja kita tambahkan. Nah, karena di sini kita pengen fokus trading emas ya, kita akan hapus aja pair-pair yang lain ya. Jadi kita klik aja simbol pensil yang ada di pojok kanan atas ini ya. Kemudian kita hapuskan semua pair yang tidak kita tradingkan ya. Kita klik aja menu tong sampah yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, maka di sini tinggal pair XAUUSD saja ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa tradingkan langsung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada spreadnya ya. Spreadnya ini bisa dibilang cukup variatif ya guys ya. Padahal saya membuat video ini itu di siang hari ya. Tapi walaupun siang hari spreadnya itu sangat volatile ya. Biasanya kan spread itu volatile ya. Biasanya di New York Session ya. Nah, tapi walaupun masih di pagi hari, ini udah cukup volatile nih spreadnya ya. Tadi sempat di 20 poinan ya, 30 poin, 40 poin. Nah, sekarang itu udah di 50 poin tadi. Oke. Nah, kita coba klik sekali di pair XAUUSD-nya ini ya. Kemudian akan muncul beberapa menu. Nah, kita bisa langsung klik aja di bagian menu grafik ya. Nah, maka di sini itu akan langsung muncul grafik dari emasnya ya, dari pair XAUUSD-nya ini, di mana saya membuat video ini itu di tanggal 10 Oktober ya guys ya. Dan semalam ya, kalau kita lihat di H1 ya, semalam itu emas ya dari harganya yang lumayan tinggi ya, dari 4.056 itu turun ke 3.948 ya per saya buat video ini ya. Jadi turunnya itu benar-benar cukup dalam ya guys ya. Dimana kalau kita lihat sebelumnya ya, itu kita coba ubah dulu time frame-nya ya. H1 kita ubah ke D1. Nah, jadi sebelumnya ya, ini kita lihat ya guys ya. Nah, dimana sebelumnya emas itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi di sini di periode ini emas sedang sideways ya.
Nah, kemudian kita bisa lihat di sini tiba-tiba emas naik itu ribuan pips ya guys ya, dari 3296 ya itu sampai ke kemarin itu 4000-an ya. Belum sampai 4100 seingat saya ya guys ya. Nah, jadi memang cukup tinggi naiknya. Nah, kemudian semalam ya, semalam banget ini dia turun ya dari 4000-an pips itu ke 3951 sekarang. Oke. Jadi harga emas itu saat ini seperti ini. Nah, kita coba ubah lagi ya time frame-nya dari D1 kita ubah ke M15 dulu ya guys ya. Ataupun kita ubah dulu ke H1 lah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman pemula itu harus memahami juga ya yang namanya menggunakan time frame ya, time frame yang ada di pojok kiri atas ini ya. Dimana fungsi time frame ini ya itu adalah untuk menyesuaikan ya sebuah candlestick dengan periode waktunya. Nah, contoh di sini kan kita menggunakan H1. H1 itu adalah 1 hours ya. Dalam bahasa Inggris itu 1 jam ya guys ya. Nah, artinya per candlestick ini ya, per satu candlestick itu menyatakan periode waktu 1 jam. Ya, jadi kalau kita pakai H1 ini ya, setiap 1 jam sekali itu bakal ada candlestick baru. Nah, kalau kita ubah H1-nya ini ke D1 ya kayak tadi. Nah, maka satu candlestick ini itu merepresentasikan ya pergerakan harga selama 1 hari. Nah, jadi contoh ya. Ini kayak candlestick yang paling ujung ini merupakan candlestick hari ini nih ya, hari tanggal 10 Oktober. Nah, sementara candlestick warna merah yang besar ini ya, ini menggambarkan candlestick ya di tanggal 9 Oktober. Nah, jadi kemudian untuk yang candlestick yang berwarna hijau ya, hijau yang paling dekat warna merah ini menambahkan pergerakan harga di tanggal 8 Oktober. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi time frame ini itu kaitannya dengan periode waktu ataupun periode dari sebuah candlestick. Oke, ini kita ubah dulu ke H1 ya guys ya. Nah, jadi di sini kita nggak main position trading ya, kita akan coba contohkan trading santai aja ya. Jadi di sini kita akan coba buy posisi aja ya. Kita klik di bagian menu persegi panjang yang ada di pojok kanan atas ini ya. Nah, kemudian nanti akan terbuka menu seperti ini. Di sini itu ada menu sell, menu buy, dan ada juga menu lot. Nah, jadi menu lot yang di tengah ini adalah satuan untuk ukuran trading forex-nya ya. Jadi semakin kecil lotnya ya, maka semakin kecil juga persentase profit dan ataupun kerugian yang kita terima ya. Semakin besar lotnya, maka semakin besar juga persentase profit atau kerugian yang akan kita terima. Nah, untuk satuan lot terkecil itu adalah 0,01. Nah, untuk yang terbesar berapa? Nah, bisa beda-beda ya. Ada yang 10 lot gitu ya, ada yang 100 lot gitu ya. Beda-beda guys ya. Dan untuk masing-masing broker itu ketentuannya beda-beda. Nah, di sini supaya teman-teman paham, kita akan praktekkan aja ya menggunakan lot terkecil karena memang modal kita itu cukup kecil ya guys ya. Jadi kita nggak bisa pakai lot yang besar. Oke, jadi kita akan coba contohkan 0,01 lot kita trading di pair XAU USD ini ya. Jadi di sini kita akan coba aja buy posisi ya guys ya. Kita akan contohkan aja buy posisi menggunakan 0,01 lot dan di XAU USD kita klik buy sekali. Nah, kalau udah kita klik buy, maka di sini itu akan langsung muncul posisi kita ya, buy 0,01 lot. Dan kalau kita klik menu trade ya, di sini itu kita ada posisi kita ya yang berwarna biru seperti ini. Nah, di sini kalau berwarna biru seperti ini itu artinya kita sedang mengalami keuntungan ya. Nah, kalau dia berwarna merah, nah maka dia sedang mengalami kerugian. Nah, kemudian cara menghitung total keuntungan atau kerugiannya gimana Bang? Nah, caranya gini ya, kita bisa coba klik dulu menu grafiknya ya. Nah, cara paling simpelnya adalah kita bisa pasang TP dan SL-nya ya. Nah, cara pasang TP SL gimana Bang? Nah, kita klik sekali aja di open posisi kita ini ya. Nanti akan muncul tulisan SL dan TP. Nah, kalau misalnya kita buy ya, buy posisi tadi ya. Nah, maka TP-nya itu ada di atas ya, SL-nya itu ada di bawah. Nah, kalau kita sell posisi, nah maka TP-nya itu di bawah, lalu SL-nya itu di atas. Nah, di sini karena kita buy posisi, nah maka kita pasang SL-nya itu di bawah ya. Jadi kita klik SL-nya dulu. Nah, kita tinggal setting ya, SL-nya itu misalnya mau di berapa. Nah, misal kita pasang SL-nya itu di $8 ya, ataupun di 817 poin. Kemudian TP-nya itu misalnya kita mau pasang 2 kali lipatnya, boleh ya.
Kita pasang di 2 kali lipatnya aja. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja tanda panah biru ini ya. Lalu kita tinggal klik ubah. Nah, di sini kita sudah memasang TP dan juga SL ya di trading kita ini. Nah, maksudnya apa, Bang? Nah, maksudnya gini ya. Jadi, ya, kita kan udah open posisi nih ya, 0,01 lot di XAUUSD. Nah, nantinya ya, kalau harga emasnya ini turun ya, dari sekarang kan 3956 nih. Dia turun ke 3947 ya. Atau gampangnya itu di sini kan ada nih poinnya nih 817 poin. Nah, maka kita akan minus ya. Jadi uang kita itu akan berkurang sebanyak 8,17 US dollar. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan ya kalau misalnya ya harga emas ya nanti naik ke angka 3.971. Nah, maka secara otomatis kita akan untung ya. Untungnya berapa? Untungnya itu sekitar 1.652 poin ya. Atau kalau di dalam dolar itu senilai 16,52 US dollar. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal tunggu aja nih ya. Kalau kita udah pasang TP dan SL seperti ini, kita tinggal tunggu aja mana duluan yang terkena ya. Apakah SL-nya duluan ataupun TP-nya duluan. Nah, kalau harganya turun dan mengenai SL kita, nah maka kita akan langsung minus 8,17 dolar. Nah, kalau harganya naik ya ke angka 3971, nah maka kita akan langsung profit sekitar 16,52 dolar. Oke? Nah, itu kalau kita menggunakan 0,01 lot guys. Nah, beda ceritanya ya kalau teman-teman menggunakan lot 0,1. Nah, kalau 0,1 ya lot kalian tinggikan. Nah, maka udah beda lagi ceritanya nih ya. Jadi dengan SL yang sama ya, yaitu 817 poin ya. Kalau kalian pakai 0,1 lot, itu untuk kerugian kalian bukan 8,17 dolar ya, tapi 81,7 dolar ya. Nolnya kalian tambahkan. Begitu juga dengan keuntungannya ya. Keuntungannya itu bukan 16,52 dolar bukan ya, tapi 165,2 dolar. Nah, nolnya kalian tambahkan. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman open satu lot dengan jarak poin yang sama gitu ya. Nah, kalian SL-nya itu tetap di 817 poin. Nah, maka keuntungan kalian itu adalah di 817 dolar. Oke. Nah, kemudian kalau TP-nya itu di 1652 dolar. Oke, jelas ya. Jadi posisi lot di sini itu sangat berpengaruh ya terhadap keuntungan maupun kerugian yang kalian dapatkan. Makanya ya, pastikan di sini lot yang kalian gunakan itu harus sesuai dengan modal yang kalian punya. Ya, semakin kecil modal kalian itu jangan pernah kalian gunakan lot yang besar ya. Kecuali modal kalian itu udah besar ya, contoh misalnya modal kalian itu 10.000 dolar ya. Nah, itu bisalah teman-teman pakai 0,05 lot gitu ya, ataupun 0,03 lot. Nah, tapi kalau misalnya modal kalian masih sangat kecil ya, katakanlah cuma 1.000 dolar ya, 2.000 dolar, apalagi kalian trading di emas ya, itu menurut saya lebih baiknya kalau kalian pemula ya, trading aja menggunakan 0,01 lot. Karena kalau kalian pakai lebih dari 0,01 lot itu udah lumayan bahaya ya. Kecuali teman-teman tradingnya itu di pair lain ya, yang lebih tenang ya, kayak Euro USD ya, ataupun pair-pair biasa gitu ya, Major Forex. Nah, itu biasanya lebih tenang karena pergerakan pipsnya dalam satu hari itu tidak lebih barbar daripada XAU ini ya, karena XAU ini itu cukup barbar ya pergerakan hariannya. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba klik lagi di bagian menu trade ya. Di sini kan kita masih ada posisi nih ya, dimana kita ada profit ya, profit sekitar 1,4 dolar. Nah, saya pengen liatin ke kalian bagaimana cara menutup posisi ya. Jadi kita nggak tunggu sampai terkena TP ataupun SL, kita akan coba close posisi manual aja. Nah, caranya kalian tinggal klik aja di pair XAU USD kalian ini ya. Lalu kalian klik yang di bagian tutup posisi ini ya. Lalu kalian klik di bagian warna kuning ini ya. Nah, maka di sini kita sudah mengamankan posisi kita ya, udah menutup posisi kita. Dan untuk melihat hasil trading kita tadi, kita bisa klik di bagian menu riwayat ya. Di sini itu udah kelihatan hasil trading kita tadi ya, dimana kita tadi profit sekitar 1,79 dolar ya. Dan ya, karena kita menggunakan akun Finex ya. Nah,
di Finex ini itu ada biaya trading tambahan yang dikenakan kepada kita. Nah, biaya trading tambahannya berapa, Bang? Ya, biaya trading tambahannya itu adalah $1 per lot. Oke, itu harus kalian garis bawahi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian trading satu lot, ya, lalu kalian misalnya profit nih. Nah, maka ada biaya tambahan $1. Ya, jadi misal profit kalian $500. Nah, $500 dikurang 1, maka profit kalian itu $499. Nah, karena tadi kita cuman open 0,01 lot, nah maka biaya tradingnya itu mengikuti lotnya ya. Jadi biaya tradingnya itu satu lot sama dengan $1. Kalau kita open 0,1 lot, maka biaya tradingnya itu adalah $0,1. Nah, karena kita open 0,01 lot, maka biaya tradingnya itu cuma $0,01. Nah, ini kalian bisa lihat ya di menu komisi ini ya, biaya tradingnya itu cuma $0,01. Nah, jadi profit kita yang awalnya $1,79 ya dikurangi $0,01. Nah, jadi profit kita utuhnya ataupun bersihnya itu adalah $1,78. Oke, jelas sampai sini guys ya. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita loss gimana? Apakah tetap kena biaya trading ini? Tetap ya. Jadi kalau misalnya kalian loss ya berarti biaya tradingnya ditambah dengan total loss kalian. Oke? Saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara mulai trading emas ya di broker Finex ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.